Sepenggal puisi buat Maria Magdalena. Saudara-saudari, kita tahu Maria Magdalena itu adalah tokoh yang akan sering dibicarakan, sering diperdengarkan dalam pekan Paskah ini. Maria Magdalena dan wanita-wanita yang lain adalah tokoh-tokoh yang hebat. Maria Magdalena adalah wanita yang pemberani, wanita yang hebat, wanita yang sudah diangkat jati dirinya oleh Yesus dan ia mau mencari Yesus. Dia mau menemukan cinta abadi itu dalam diri Yesus. Dia adalah seorang pencari Yesus Kristus yang tidak takut akan apapun, yang tidak peduli akan kesulitan-kesulitan yang akan dia hadapi. Dia seorang pemberani. Nah, kepada wanita ini saya ingin membacakan satu stansa puisi dari Yohanes dari Salib. Yohanes dari Salib adalah seorang penyair, seorang pendiri Ordo Karmel OCD, dan dia menulis puisinya ini di dalam penjara ketika dia dipenjarakan. Dan puisinya berkisah tentang mencari kekasih, mencari cinta sejati, menemukan cinta yang abadi. Dan Yohanes mengekspresikan cinta itu dalam stansa pertama dari Mada Rohani. Kita akan lihat, kita akan dengar bagaimana Bapak Yohanes menceritakan tentang jiwa, tentang seorang manusia yang sudah mengalami cinta Tuhan dan dia tidak akan melepaskan cinta Tuhan itu. Dia akan mencari, dia akan berusaha untuk menemukan cinta Tuhan itu. Sehingga mari kita baca bersama-sama. Di mana kau bersembunyi, kekasih? Dan aku ditinggal dalam pilu mengadu. Seperti rusa kau berlari, setelah aku kau lukai. Aku keluar sembari berteriak memanggilmu. Namun kau pergi berlalu. Puisi Bapak Yohanes ini dan pengalaman Maria Magdalena mengajarkan kepada kita bahwa beriman itu adalah satu proses. Proses untuk mendekati misteri Allah. Proses untuk mendekati, untuk mengalami Allah. Iman yang benar, beriman yang baik, bukan karena pengetahuan yang dimiliki, bukan karena sudah membaca begitu banyak buku, tetapi iman yang baik dan sejati adalah proses. Dan dalam proses itu, dia mengalami Allah. Iman yang sejati ketika orang berani mengalami Allah, ketika orang tahu bahwa dia dicintai, ketika dia tahu bahwa dia tidak sendirian, ketika dia tahu bahwa ada kehidupan, ketika dia tahu bahwa dia tidak akan pernah ditinggalkan. Dan pengetahuan ini dialami melalui satu proses panjang. Satu proses yang dialami setiap hari. Proses yang melalui segala percobaan, kesulitan, dan penderitaan. Proses yang akan dituntun oleh Allah sendiri supaya kita bisa menemukan dia, bisa mengalami dia. Sehingga dalam satu kata, bahwa beriman itu punya dasar ketika kita bisa mengalami kemurahan hati Allah. Dan Maria Magdalena, dia sudah mengalami kemurahan hati Allah ketika Allah mengampuni dosa-dosanya, ketika Allah mengangkat dia, meninggikan martabatnya sebagai perempuan, dan tidak menghukum. Maria merasa sangat dikasihi, Maria merasa sangat disayang oleh Tuhan. Maka Maria mulai berproses bagaimana mengalami kemurahan hati Allah ini dalam hidupnya. Sehingga ketika pagi-pagi benar, orang lain begitu takut dengan situasi itu, tetapi Maria tidak. Dia bangun pagi-pagi, dia lari ke kubur. Fokus yang utama adalah dalam diri Yesus, bukan kesulitan yang akan dia alami di dalam perjalanan mencapai kuburan itu. Bukan kesulitan yang bagaimana menyingkirkan batu penghalang. Itu tidak pernah dipikirkan oleh Maria. Yang dipikirkan, yang dibayangkan adalah Yesus.
Ini pengalaman iman yang luar biasa. Dan kita diajak untuk mengalami bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan bersama kita, kita tidak sendirian, Ia hidup di sini, sekarang, dan bersama kita. Selamat Pesta Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Amin.